Majelis Ayahanda Al-Habib Harun Bahashim, semoga Allah SWT selalu memberikan beliau kesehatan dan juga semoga hajat beliau, urusan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir dimudahkan oleh Allah taala hajat kita, urusan kita, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita lihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit membacakan tentang masalah al-udhiyah. Udhiyah artinya adalah kurban. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk hari raya kurban, dan kemungkinan besar ada di antara kita yang hendak berkorban ataupun menyembelih hewan kurban. Tentunya setiap sesuatu ibadah sunnah ataupun wajib harus ada dasar ilmunya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita laksanakan kada salah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka sedikit kita bacakan sebagai supaya ada gambaran kita tentang ibadah kurban tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'atis syamsu yawman nahri wa madha qadru ra'ataini wa khutbataini khafifat wa yastamiru ila ghurbi syamsi akhir ayyamit tashrik. Di dalam kitab Al-Bajuri disebutkan bahwasanya masuk waktu penyembelihan hewan kurban itu kapan mulai masuk waktunya? Apabila terbit matahari. Apabila sudah terbit matahari pada hari raya kurban, itu sudah masuk waktunya. Wa madha, dan telah lewat qadru sekedar 2 rakaat salat sunnah hari raya Id, wa khutbataini, dan 2 khutbah. Yastamirru ila ghurubi syamsi, dan penyembelihan hewan kurban itu waktunya sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13. Nah, jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 4 hari. Tanggal 10 hari raya, tanggal 11, 12, dan 13. Artinya kalau kita kada sempat menyembelih hewan kurban di hari raya pertama, masih ada di hari raya kedua, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Tanggal 11 kada sempat, menunggu hewannya datang misalnya, bisa tanggal 13-nya. Di akhir hari tasyrik itu masih boleh. Jadi kada harus di hari raya Idul Adha, hari raya pertama itu kada harus. Nah, tapi kalau sempat hari pertama bagus, kada apa-apa. Cuman kalau kada sempat, maka hari lain pun masih diperbolehkan, dan berakhir terbenamnya matahari di hari tasyrik, yaitu hari 13, tanggal 13 Zulhijjah. Maka oleh sebab itu di hari raya Idul Adha ini kita disunnahkan untuk bersegera mempercepat pelaksanaan sholat Id. Disunnahkan dilakasi. Kalau sholat Idul Fitri biasanya jam 7, ini usahakan lebih cepat. Bisa jam 6 ataupun jam 30. Nah, supaya apa? Ya, supaya penyembelihan hewan korbannya bisa kita laksanakan dengan cepat, dan dagingnya itu lebih cepat didistribusikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Law nawal aqiqah wal udhiyah, kalau seandainya kita berniat korban itu niatnya akikah dan diniatkan juga korban, maka menurut Imam Ramli hukumnya sah dan dapat pahala keduanya. Tetapi berbeda khilaf menurut pendapat Imam Ibn Hajar, walam tahsul wahidatun minhuma 'inda Ibn Hajar, dan kada dapat salah satunya kata Imam Ibn Hajar. Kalau mau Imam Ramli
keduanya dapat dan sah kalau kita niat korban lawan niat akikah. Tapi kalau menurut Ibn Hajar salah satunya kada dapat. Nah, artinya ini adalah khilaf. Ya, khilaf ini tergantung kepada kita yang memakai. Kalau kita punya kemampuan, maka niatnya satu aja, niat korban. Karena di hari raya korban, maka niat yang paling afdal adalah ibadah korban, bukan akikah. Ya, tapi kalau ekonomi kita susah, ya, itu haja kawannya berkorban, itu haja kawannya berakikah, maka boleh diniatkan langsung dua. Jadi dilihat kepada ekonomi masing-masing. Kalau punya kemampuan ekonominya bagus, maka satu aja niatnya, supaya keluar daripada khilaf yang mengatakan kalau niat dua salah satunya kada diterima. Wa man nadhara udhiyah mu'ayyana qala lillahi 'alayya an udhi bihadhi fi ma'nahu ja'altu hadhihi udhiyah aw nadhar udhiyah fi dhimmatika an qala lillahi 'alayya udhiyah thumma ayyana lazimu dhabha fi waqtiha wafa'an bi muqtadin ma iltazamahu. Udhiyah itu akan menjadi wajib apabila dinazarkan. Ya, udhiyah korban itu akan jadi wajib kalau dinazarkan. Nazar ini harus dilafadzkan, kada cukup di dalam hati. Kalau pian hanya berniat dalam hati, tahun kena hendak berkorban aja, tapi dalam hati aja, maka itu bukan disebut dengan lafadz, tapi niat. Nah, kalaupun di dalam hati benazar, aku benazar tahun kena hendak berkorban, padahal dalam hati itu belum jatuh nazar. Yang disebut dengan nazar itu apabila dilafadzkan, saya nazar tahun depan hendak berkorban atau menyembelih hewan korban, maka jatuh sudah nazar. Dan juga yang menjadi nazar ataupun menjadi hewan korban kita jadi wajib, diantaranya kalau ada orang bertakun, kita nih membeli seekor kambing, ya, kita ikat di depan rumah kita, ada yang bertakun, nih kambing ini sigan apa? Nah, kita sebut, ya, kita jawab ini kambing, ya, hendak kujadikan korban, hendak kujadikan korban karena di hari raya. Maka kata ulama ini sudah menjadi wajib, ya, dengan lafaz ini akan menjadikan korbannya jadi wajib, jatuhnya jadi nazar. Ja'altu hadhihi udhiyah, aku jadikan ini kambing korban kena untuk di hari raya. Nah, maka ketika ada orang yang bertanya seperti itu, maka kita harus hati-hati menjawab. Jangan sembarangan jawab, takutnya jadi wajib. Memang kalau jadi wajib pahalanya lebih besar. Cuman ada beda kena antara korban sunnah dengan korban yang wajib. Kalau korban sunnah, ya, korban itu asalnya hukumnya sunnah untuk kita, tapi untuk Nabi hukumnya wajib. Ya, baginda Nabi berkorban itu hukumnya wajib, tapi untuk kita hukumnya sunnah. Nah, yang sunnah beda dengan hukumnya wajib. Kalau yang wajib semuanya harus dibagikan ke orang. Semua daging korban itu harus dibagikan ke orang lain. Kada boleh kita umpat memakan, kada boleh kita umpat merasani, kada boleh kita umpat mencicipi. Kalau daging itu wajib, kita nazar kan wajib nih, kada boleh umpat merasani, kada boleh umpat makan. Semuanya harus dibagi dagingnya. Nah, sama kalau kita jawab tadi, ini hewan ini sikan apa? Ya, ini kambing ini untuk apa? Ini sapi ini untuk apa? Ini akan aku jadikan korban karena nih di hari raya Id. Nah, maka itu sudah jadi nazar dan ini sudah jadi wajib. Maka semua hewan semua daging itu harus dibagikan ke orang lain. Kita kada boleh mengumpat memakan. Tapi kalau korban yang sunnah, yang kada dinazarkan, yang kada wajib, maka kita boleh untuk memakan dagingnya itu. Ya, boleh hendak memakan, dan afdalnya adalah sepertiga, ya, jangan lebih dari sepertiga kita mengambil dagingnya. Kalau dagingnya ada misalnya dapat 60 kilo, maka paling banyak 20 kilo, paling banyak, ya, jangan lebih sampai 30 kilo, berarti sudah 50%. Ini tiga bagian aja tuh paling banyak mengambil. Ini yang hendak cari yang afdal, ya. Cuman kalau hendak mencari melepaskan yang wajib,
Ini hendak melepaskan yang wajib sudah dinamakan korban apabila sedikit daging pun kita berikan ke orang. Kita nih nyembelih kambing yang beratnya misalnya 30 kilo dagingnya, sekilo kita berikan ke orang, sisanya kita makan. Apakah ini disebut dengan korban? Itu tetap disebut dengan korban karena sudah ada daging yang kita berikan ke orang. Maka hukum korban sudah disebut dengan hukum korban, tapi belum mendapatkan keafdalan. Kenapa kada dapat yang afdal? Karena kita tak banyak makan dagingnya. Kalau hendak afdal, jangan mengambil daging melebihi dari sepertiga, atau kita memakannya sedikit aja, selainnya kita sedekahkan ke orang, maka itu lebih afdal. In ta'addada ahlul baiti takunul udhiyah sunnah kifayah. Kalau seandainya dalam satu keluarga itu, dalam satu rumah itu berbilang jumlah orangnya, maka itu menjadi sunnah kifayah. Apa dimaksud dengan sunnah kifayah? Cukup satu orang yang berkorban, maka dalam satu rumah itu sudah lepas daripada tuntutan sunnah. Jelas? Kita di rumah ada bertujuh, maka yang berkorban ini ya satu orang saja yang berkorban dalam satu rumah, abahnya kah? Yang penting orang yang rasyid. Rasyid itu baligh, berakal. Ya, baligh, berakal. Itu rasyid. Maka sudah jatuh sunnah ataupun tuntutan sunnah berkorban. Seperti kita menjawab salam hukumnya wajib, ya kan? Menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada orang yang mengucapkan salam di dalam satu rumah itu ada 10 orang, satu orang aja yang menjawab salamnya, maka selamat daripada tuntutan wajib. Yang 9 ini selamat daripada tuntutan wajib. Nah, tapi bedakah orang yang berkorban? Bedakah orang yang menjawab salam dengan orang yang kada menjawab salam? Memang semuanya 9 ini lepas daripada tuntutan wajib, cuma yang dapat pahala. Yang dapat pahala siapa? Yang menjawab. Nah, itu contohnya ya, kiasannya seperti itu. Nah, berkorban ini kayak itu juga. Walaupun inya lepas daripada tuntutan sunnah dalam suatu keluarga itu, tapi yang dapat pahala adalah yang berkorban. Tapi dalam satu keluarga lepas daripada tuntutan sunnah. Kecuali yang perlu kita ingat, yang jadi catatan penting, apabila yang berkorban ini meniatkan pahalanya untuk keluarganya, maka semua keluarganya dapat juga pahala. Ya. Misalnya ulun dalam satu rumah ada berlima. Ulun berkorban nih. Ya Allah, ulun niatkan pahala korban ini untuk ulun, untuk istri, untuk orang tua, untuk ayah, dan untuk saudara. Maka ulun dapat pahala. Ulun yang meniatkan ke siapa sih yang ulun niatkan tadi dapat pahala juga. Nah, jadi hendaknya siapapun yang berkorban di antara pian, niatkan pahalanya untuk fulan, untuk orang tua, untuk ayah, untuk istri, untuk anak dan sebagainya. Niatkan pahalanya. Emang kalau satu sapi itu jatahnya cuma 7, ya. Tapi kalau pian niatkan pahalanya, ya setiap 7 ini bolehnya meniatkan, menyertakan niat pahalanya itu untuk keluarganya dalam satu rumah itu. Dan semuanya dapat pahala. Kalau diniatkan, kalau pian kada niatkan pahalanya, yang dapat pahala pian yang berkorban aja. Dan orang yang kada diniatkan kada dapat. Kalau Khatib Ramli dikatakan Imam Khatib Ramli, ini dalilnya di dalam kitab Fatawa ya, law asyraka ghairu fi thawabi udhiyatihi ka an qala anni wa an fulan wa an ahli baiti jaza wa hasala thawabu lil jami'. Seandainya orang yang berkorban tadi menyertakan kepada orang lain ya, menyertakan pahala untuk orang lain, meniatkan pahalanya juga untuk orang lain di dalam korban itu, sepertinya mengatakan ini korban aku niatkan pahalanya untukku dan untuk fulan dan untuk keluargaku, jaza, maka hukumnya boleh
wa hasala thawabu lil jami', dan pahalanya akan didapat oleh semua orang yang dia niatkan tadi. Ya, penting berniat ya. Kita lanjut. Hukmu lahmil udhiyah, sedikit lagi ya. Kita baca ringkas-ringkasannya aja. La yajuzu it'amu dhimmiyin minal udhiyah mutlaqan. Kada boleh memberi makan daripada daging korban itu zimmi kepada orang zimmi, orang yang di luar daripada agama kita. Mutlaqan, secara mutlak. La tasadduqan, baik itu namanya sedekah ataupun hadiah. Hatta law akhadhaha fuqara'ul muslimin, walaupun diambil oleh orang fakir miskin. Daging korban ini kita bagikan ke fakir miskin, orang Islam ya. Sedekatan, sebagai sedekah. Dan orang-orang kaya yang Islam, yang muslim mengambil daging korban itu namanya hadiah. Haruma alaihim, dan haram bagi mereka, orang-orang fakir miskin yang sudah mendapatkan daging korban, dan haram bagi orang-orang kaya yang telah mendapatkan daging korban, at-tasadduq bi syai'in mimma akhadhuhu, untuk menyedekahkan sesuatu daripada yang mereka ambil daripada daging korban itu, atau bahadiah li ahli zimmah, kepada orang ahli zimmi tadi. Kadzalika bai'u, begitu juga menjual kepada mereka, menjual daging itu kepada mereka. Alasannya apa? Ya, karena li'annaha, karena daging korban itu adalah dhiyafatullah, jamuan Allah Subhanahu wa taala, khusus lil muslimin, khusus untuk orang-orang muslim saja. Ini alasannya. Terus kalau hendak memberi pakai apa? Ya pian harus cari akal. Tukar daging di pasar, berarti itu bukan daging korban, beri kabuhannya, ada apa-apa. Ya, asal jangan mengambil dari daging korban tadi. Kalau memang kada merasa nyaman tetangga kita, ya tukarkan ke pasar. Ya, yang penting ada merasai. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Bajuri. Cuman ini kan ngarannya fikih. Ya, ngarannya fikih ini kadang-kadang ada yang membolehkan, ada yang kada. Artinya kalau pian tetamu dalil yang membolehkan, ya silahkan pakai. Ya, selama itu dalil itu kawan dipakai, selama dalil itu kuat dan ada dasarnya, ada landasannya, silahkan dipakai. Ya, itu karena yang ngarannya fikih banyak khilaf. Boleh, ini kada boleh. Kalau misalnya pian tetamu, ya, batakun kepada tuanku, oh, boleh aja ini dalil-dalilnya, silahkan dipakai. Kalau memang ada landasannya. Kalau kada ada dalilnya, umpati yang ada dalilnya aja dulu. Lil fakir at-tasarruf fi lahmil udhiyah, orang yang fakir, orang yang miskin mendapatkan daging korban, inya boleh menjual daging korban itu. Nah, orang fakir beda dengan orang kaya ya. Ini orang fakir setelah inya mendapatkan daging korban, dapat banyak nih, sampai 5 kilo. Kelebihannya makan seorang itu berlebih. 4 kilo dijualnya, hukumnya boleh. Beda dengan orang kaya, karena orang kaya ini namanya hadiah. Kita memberikan hewan daging korban ke orang kaya namanya hadiah. Kalau ke orang miskin namanya sedekah. Kalau ke orang kaya dapat daging korban kada boleh dijual, hanya boleh disedekahkan saja. Ini orangnya sugih tapi banyak dapat daging, dapatnya 10 kilo, kada bisa memakan, hendak dijual kada boleh. Bolehnya kayak apa? Bolehnya disedekahkan, ataupun dihadiahkan, ataupun dijamu. Nah, pian olah acara di rumah, berselamatan atau bahaul kah, acara apa kah, daging korban tadi dimasak dan diberikan makan, itu hukumnya boleh. Asal jangan dijual, khusus bagi orang yang sugih, yang kaya mendapatkan daging korban. Kalau orang miskin silahkan hendak dijual, kalau kada bisa memakan ya, ataupun berlebih banyak dapat hendak menjual boleh.
Nah, itulah beberapa hal mengenai tentang korban, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat. Dan satu lagi bagi yang berkorban, kalau hendak memberi kepada orang yang menyembelih hewan korban, jangan maulah upah dari daging hewan korban tadi. Misalnya Haji Ipip tukang sembelih, ini Pak Haji, ulun yang berkorban nih. Ini Pak Haji, daging sekilo ini upah pian menyembelih sapi ini. Ini kada boleh hukumnya. Hukumnya adalah haram dalam agama. Tapi kalau pian bepadah ini sedekah, boleh. Jadi ini lafaz aja yang beda nih. Beda kata, beda lafaz, beda makna, beda hukum. Ketika pian ulun bepadah, ini daging sekilo Pak Haji, ulun sedekahkan ke pian, sah hukumnya. Ini Pak Haji daging sekilo ulun hadiahkan ke pian, boleh. Tapi kalau ulun bepada ini daging sekilo, ini sebagai upah pian menyembelih, itu hukumnya kada boleh. Nah, jangan jadikan daging korban, kepala sapi, kah batisnya, kah buntutnya, kah apakah, jangan dijadikan sebagai upah. Kalau hendak memberi juga ucapkan dengan sedekah atau hadiah. Dan kalau hendak upah juga jangan pakai daging, pakai duit. Nah, pian keluarkan duit 100.000 nih Pak Haji, 100.000 sekian pian upah menyembelih, boleh ya, asalkan jangan dari daging tadi. Jelaslah, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ibadah korban kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan dan kemudahan oleh Allah taala rezeki kita, sehingga kita sama-sama dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa berkorban. Dan yang jelas korban ini bukan sekali dalam seumur hidup. Korban ini wajib sunnah setiap tahun bagi yang mampu, ya. Sunnah setiap tahun bagi yang mampu. Kata Imam Syafi'i, makruh hukumnya bagi orang yang mampu kada berkorban, makruh hukumnya. Kalau pian punya kemampuan maka berkorbanlah setiap tahun. Tapi kalau kada mampu, ya kapan pian mampunya itu berkorban. Jadi kada ada istilah sekali aja seumur hidup, kada ada. Ya. Ada misalnya orang perpintaan, kita berkorban yuk. Ya. Padahal ini banyak duit nih. Ulun sudah tahun dulu. Nah, padahal duitnya masih banyak. Padahalnya masih kena tuntutan sunnah. Nah, jadi korban itu disunahkan setiap tahun bagi yang mampu. Kalau dia mampu kada berkorban pada tahun itu, maka hukumnya makruh, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.